Masih hidup ya, saya sudah menduga bahwa pelakunya itu adalah gengnya PB gitu. Tapi kalau ditegur dia matiin hilang ya susah kita ngelaporinnya gitu. Pihak yang merekam di mana siapa? Di antara kedua di sini pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhad Abbasnya. Saya kalau umpamanya suara yang sifatnya adalah direkam dari media lain yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti itu. Yang jelas kita kejar terus siapa yang menyebarkan, apa latar belakang dia menyebarkan. Polemik tersebarnya rekaman suara percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas memang masih menyisakan teka-teki. Siapakah sosok dalang penyebar yang sebenarnya? Serta apa pula alasan dibalik aksinya itu? Sayangnya, hingga kini masih tidak ada yang tahu secara pasti. Namun yang mencolok perhatian, hasil analisa pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat belum lama ini yang telah berhasil menguak fakta yang cukup mengejutkan. Di mana berdasarkan analisanya, Abimanyu mengambil kesimpulan bahwa pihak Farhadlah yang telah merekam percakapan itu. Sontak saja, hasil analisa tersebut berhasil membuat panas suasana, bahkan terbilang membuat posisi Farhad Abbas kian tersudut. Untuk menanggapi semuanya, Farhad pun hadir memberikan klarifikasi. Dan menariknya lagi, selain memberikan klarifikasi, Farhad pun turut menuturkan pula dugaan kuatnya yang menyebut bahwa sosok misterius berinisial PB lah dalang sebenarnya dibalik penyebar rekaman tersebut. Lantas, apa alasan kuat Farhad Abbas hingga membuatnya berani menyebut PB sebagai pelaku penyebaran? Ya, saya sudah menduga bahwa pelakunya itu adalah gengnya PB gitu. Tapi kalau ditegur dia matiin hilang ya susah kita ngelaporinnya gitu. Yang jelas kita kejar terus siapa yang menyebarkan, apa latar belakang dia menyebarkan. Memang itu kan suara kita. Memang kita mengalami kendala gitu dalam melaporkan akun tersebut. Saya juga dapat akun tersebut dari Densu. Kemudian polisi sekarang katanya harus akunnya mungkin dimatiin sama orang itu gitu. Sebenarnya nggak ada keuntungan atau kerugian dalam hal itu gitu. Kalau memang itu bicara fakta sebenarnya, apalagi kalau Densu mengatakan dia hanya mengetes atau mengeksplorasi saya gitu, memancing-mancing gitu. Nggak akan mengambil keuntungan buat saya juga, nggak ada keuntungan besar. Ya kalau sudah diklarifikasi dan Nopi nggak marah ya selesai gitu. Tapi kita lihat siapa yang punya akun apa tuh? Biar akun Krayon 12 juta. 12. Nah, dia dapat dari mana itu yang kita kejar gitu. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pertama adalah aspeknya ada yang berkomunikasi. Kemudian yang kedua yang berkomunikasi itu ada media yang digunakan. Hingga sekarang ada yang melakukan penyebaran. Nah, sebelum menuntut kepada yang melakukan penyebaran, harus sekarang dicari dulu siapa yang melakukan penyimpanan. Karena tidak ada mungkin data bisa disebar tanpa ada yang menyimpan. Nah, penyimpanan ini ada dari yang saya bilang di areanya pihaknya yang Farhad. Nah, kalau ada yang di pihaknya yang Farhad, berarti di sini kalau umpamanya Farhad dia mengaku bukan dia, menurut dia bukan dia melakukan perekaman, tinggal dilihat waktu dia melakukan komunikasi ini ada orang lain atau tidak. Nah, kalau ada orang lain di sebelahnya, nah berarti orang lain tersebut yang terlibat, dia melakukan penyimpanan. Oke? Ya, tetapi kalau ini suara itu adalah dilakukan perekamannya oleh pihak lain di tempat yang lain, suaranya nggak sejelas yang sekarang. Saya kalau umpamanya suara yang sifatnya adalah direkam dari media lain yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti itu. Kan ini analisa saya. Ya, jadi saya tinggal nggak bilang kemudian wow berarti ini adalah si Farhad yang melakukan. Ini nanti suatu analisa digital yang melakukan pengujian atas konten audio yang ada. Itu semua merekam, dia live, dia datang ke tempat kita dilarang buat rekaman, dia rekam gitu. Dia alasan rekam aja, tapi kan tidak boleh disiarkan, tapi dia siarkan juga gitu.
Jadi selama pikir-pikir toh sudah kami juga udah minta maaf, apalagi yang kita kejar kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau dia ingin mencari siapa yang menyebarkan itu ya lebih bagus menurut saya sih gitu, nggak ada masalah. Gini, kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan. Intinya, rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik. Itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Intinya itu aja sih. Gue cuma mau sampaikan, kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan itu. Di sisi lain, nama Farhad Abbas bukanlah satu-satunya nama yang muncul setiap kali perdebatan sengit terkait sosok penyebar yang membuat heboh jagat maya. Pasalnya, tak sedikit pula yang kini justru menuding Novi sebagai penyebar lantaran merasa sakit hati dan dikhianati dengan ucapan-ucapan yang dituturkan oleh Denny Sumargo dalam rekaman itu. Apalagi banyak warganet yang merasa Denny Sumargo bak bermain dua kaki lewat ucapan-ucapan yang ia tuturkan dalam rekaman suara perbincangan itu. Seakan jengah dengan tudingan miring yang semakin hari kian diperbincangkan, Novi akhirnya muncul dan membantah semuanya. Apalagi menurut Novi, dirinya lah yang paling dirugikan dengan tersebarnya rekaman tersebut. Saya curiga disebarkan katanya dengan sepengetahuan NP dan itu mereka sengaja pakai akun fiktif. Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat. Loh, saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau misalnya mau dirugikan, saya yang harusnya paling dirugikan loh. Gitu, dari dua rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina. Seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Jadi semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja. Tapi pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang mengiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran? Kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda gitu. Ada juga sih kemarin KM Waroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa. Itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Jadi ada kaget kan yang menyebarkan? Kaget, saya tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget, kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Itu Orang terdekat? adalah ya. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper ya, menghias ya. Tapi
faktanya hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Wah, gerah banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari iya turunan tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun kok saya selalu ditarik-tarik ya, ini kan sudah selesai harusnya gitu, ada lagi dikaitkan ke kanan ke kiri, kenapa harus saya gitu, kenapa nggak yang lainnya aja, kenapa nggak biarkan hidup saya damai. Nanti giliran saya klarifikasi dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti itu. Terlepas dari polemik rekaman suara, kini telah dikabarkan pula jika hubungan antara Novi dan Denny Sumargo terbilang merenggang sejak uang donasi Agus Salim dialihkan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hal itu pun semakin diperkuat dengan aksi kedua belah pihak yang sama-sama mengunfollow akun masing-masing dan saling melemparkan sindiran di media sosial. Bukan tanpa alasan, spekulasi pecah kongsi antara Denny Sumargo dan Novi disebut-sebut bermula ketika kedua belah pihak berselisih paham terkait penanganan kegiatan penyaluran uang donasi. Namun, semua itu sudah dibantah oleh Novi lewat konferensi persnya kemarin, di mana ia menjelaskan jika semua itu hanyalah perihal salah paham belaka. Lantas, bagaimana dengan Gary Julian? Mungkinkah justru hubungan Novi dan Gary lah yang kini menjadi renggang? Buang Nov, udah makan gaji tiap bulan, enak banget dia. Dia makan gaji, mulutnya kesana kemari, kamu yang kena getahnya. Ya Allah Nov. Udah saya blok. Kamu yang kena getahnya Nov. Capek. Oke, kita lanjut ya. Iya, ujungnya Novi ya pasti hancur lah. Say, lama-lama digituin. Dibilang pemain, ada pemain nih di yayasan. Ya yayasan kan cuma Novi doang, sama si gorong-gorong. Iya kan? Terus dibilang ada yang nahan dana sampai kesel. Wah, uangnya ditahan. Itu ya, udah tahu kita mau ini. Ya Allah, katanya soal SOP. Aktenya nggak pernah dikasih tahu, udah pindah nama, udah beres belum? Kedua, nggak ada laporan keuangannya. Dan ketiga yang paling gawat, nanti ya, tunggu aja di yang paling gawat tunggu aja di ya kalau terus terang aku belum lihat ya sos karena memang sepulangnya dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan pertanggungjawaban dan lain-lain gitu kan, tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan, kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya, insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporan. Apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum mau membuat asumsi ya, karena memang kembali lagi fokus saya tetap untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain. Enggak lah, itu mah nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Nah kalau ditanya saya bingung ya karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa. Saya nggak ada diuntungkan sama sekali, itu lebih ke intinya. Ya Allah Tuhan, kalian tuh ya. Tapi ada pemain di yayasan. Siapakah orang-orang yayasan? Cuma 2 orang doang. Astagfirullah.
Dan ternyata adalah masalah SOP guys ya, yang paling penting. Kedua, aktenya belum keluar. Ternyata kan si Novi belum tahu aktenya itu pergantian namanya udah apa belum. Dia kan harus bertanggung jawab pada saat nanti diperiksa di audit itu. Di audit itu yayasan, gak sembarangan, bukan mindahin 10.000 perak ya. Bukan mindahin 10.000 perak sayang. Dan gak ada yang nahan, ini masalah SOP. Karena ada yang gorong-gorong. Yang satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer atau apa, itu nggak ada sama sekali. Dan ternyata sudah ada buktinya tuh di chat. Iya maaf, saya salah menafsirkan. Jangan tafsir lu bro. Kalau masih belum tahu jangan ngomong lu, ngemeng aja. Kasian dong orang jadi ribut. Ngemeng aja mulut lu, gilingan. Ini masalah SOP loh. Masalah dari satu badan bukan badan usaha, badan yayasan loh. Kok kau jadikan narasi-narasi yang nggak jelas? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.